saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kabar kita luar biasa, sebab kita punya Yesus yang luar biasa. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar kembali dalam firman Tuhan. Kita sudah melangkah di dalam kitab 1 Samuel, ya. 1 Samuel kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 24, ya. Di dalam ayat ini kita akan membaca bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-7. Ya, saya bacakan bagi kita. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar membalas kejahatan bukan dengan kejahatan tetapi dengan kebaikan, ya. Jadi ini penting untuk kita mengerti bahwa hidup kita akan selalu berada di masa-masa di mana kita berada di dalam pihak orang yang kalah, ya. Kita berada di dalam pihak yang harus lari, dalam arti tidak memiliki sebuah kans yang besar untuk menang. Dan ada banyak kali saat kita ditindas, maka kita selalu menemukan orang-orang yang memang senang supaya kita tertindas, ya. Berbahagia di atas penderitaan kita, ya. Bahkan orang-orang itu adalah salah satu faktor yang membuat kita menderita. Pelaku maksudnya, ya. Di sini kita melihat Daud mengalami hal seperti itu. Dimana kalau dalam pasal 23, pasal 22, wah dia terus dikejar-kejar. Dia terus berada di posisi di mana ia pasti kalah. Tetapi menarik saat ini. Dalam pasal 24, Daud berada di posisi yang bisa menang, ya. Daud berada di posisi yang bisa membalas. Daud berada di posisi di mana orang yang mengecewakan dia, orang yang berniat untuk membunuh dia, mencelakakan dia, itu dia bisa habisi, ya. Tetapi hal yang indah, ayat yang ke-7, Tuhan berkata lewat firman-Nya, lewat perkataan Daud. Di sini dikatakan, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian. Menarik sekali, padahal di dalam ayatnya yang ke-5 di situ berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Menarik sekali, ada dua perkataan Tuhan yang dikatakan di dalam ayat ini. Yang pertama, perkataan Tuhan oleh orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan untuk membunuh Saul, dan perkataan Tuhan yang dikatakan oleh Daud, di mana dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam ayatnya yang ke-6, kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Ini artinya bukan dia takut kepada Saul. Waduh, Bapak Ibu Saudara, Saul, masa itu menakutkan Daud? Kalau orang Makassar bilang Saul jil lagi, ya. Karena kalau kita melihat Goliat, singa, beruang, itu Daud berani untuk hadapi. Menarik sekali, kenapa sampai Saul dia berdebar-debar. Ketika saya meneliti kata ini, ternyata itu artinya ada sebuah respect, ada sebuah hormat, ada sebuah keseganan, ya. Ada sebuah perasaan di mana kayak gugup, ya. Itulah arti berdebar-debar. Dia hormat sekali sama Saul. Sampai dia juga berkata kepada Saul di ayat 12, lihatlah dahulu ayahku, ya. Dia panggil Saul sebagai ayahnya. Menarik sekali, padahal Saul mau membunuh dia terus. Tetapi ini dia yang penting dalam setiap apapun yang kita alami, miliki hati yang bersih. Kalau hati kita fasik, maka apapun orang katakan kepada kita, walaupun itu tidak bermaksud menyinggung kita, tidak bermaksud untuk mencelakakan kita, perbuatan mereka, pasti kita akan marah. Tetapi menarik sekali, Daud, walaupun Saul nyata-nyata sudah mau membunuh dia, nyata-nyata sudah bukan lagi 1-2 kali, tetapi berkali-kali Saul melakukan hal yang jahat kepada Daud. Bahkan sebelum peristiwa ini, Imam Dinot, hamba-hamba Tuhan, dibunuh oleh Saul karena membantu Daud. Tetapi Daud tetap menaruh hormat, respect kepada Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Oleh sebab itu saya lebih menyukai prinsip ini, Bapak Ibu Saudara. Benci dosanya, tetapi sayangi manusianya, ya. Yesus pun berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya. Jadi hari-hari ini apapun kejahatan yang sedang engkau alami, mari balas itu dengan kebaikan. Amin, ya. Kalau kita melihat di sini di dalam ayatnya yang ke-14, seperti peribahasa orang tua-tua, ini Daud yang katakan, dari orang fasik timbul kefasikan.
Ya. Jadi mari hari ini jagalah hati kita. Jangan sampai ada kefasikan dalam hati kita. Jangan sampai ada kejahatan dalam hati kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap menyatakan kasih Allah. Amin. Ya, inilah dengan firman Tuhan yang indah saat pagi hari ini. Biarlah kita tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Lakukan yang terbaik. Tetap mengampuni, tetap mengasihi. Walaupun itu berat, memang benci dosanya, tetapi kasihi orangnya. Dan kita akan melihat Tuhan akan mengubah setiap manusia hari-hari ini. Saya menyadari adanya virus corona ini membuat setiap orang itu berbalik kepada Tuhan. Tetapi tidak juga bisa kita pungkiri, ada juga orang-orang yang mulai meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini mari tetap jadi agen kasih karunia Allah. Tetap wartakan bahwa kasih Allah itu satu-satunya jawaban bagi dunia yang sedang mengalami kebinasaan ini. Sehingga kita tetap melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita. Kita melihat Daud, ya, ketika ia membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada perkataan Saul di ayat tadi, di ayat terakhir yang berkata, kalau begitu Daud, kalau kelak engkau menjadi raja, jangan sampai engkau musnahkan keturunanku. Dan kalau kita lihat Daud ketika menjadi raja, malah ia ambil anak dari Yonatan, cucu dari Saul, untuk dia taruh di istana. Dia berikan semua harta benda kekayaan, dan dia taruh Mephiboset di istana untuk makan bersama-sama dengan dia sampai hari matinya. Ini menggambarkan bahwa itulah Daud. Dia orang yang mau membalas kejahatan dengan kebaikan, dan Tuhan tidak pernah buta untuk orang-orang seperti ini. Ada berkat, ada pemulihan, ada pertolongan, dan waktunya tiba ketika Tuhan mengangkat Daud, maka ia menjadi raja yang luar biasa. Hari ini saya percaya waktunya akan tiba bagi kita. Kalau kita melihat kisah Daud, ada begitu banyak masalah-masalah yang terus ia alami, tapi ia tetap mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Sebab hatinya tidak ada kefasikan, di hatinya ada kasih Allah. Hari ini tetap balas kejahatan dengan kebaikan. Percayalah waktunya akan tiba. Pemulihan, pertolongan, berkat Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari yang indah ini. Saya rindu kita bersama-sama mendengarkan sebuah tayangan video di tahun yang lampau tentang bagaimana Tuhan selalu memberikan kita semangat untuk beribadah. Dan saya percaya kita terus berdoa supaya waktunya akan tiba, kita akan kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, ya, melayani Tuhan, bergandengan tangan, dan percaya mujizat terus terjadi dalam hidup kita. Selamat kita menjalani hari, selamat menyaksikan video ini, dan mari kita tutup di dalam doa bersama-sama. Bapa kami di sorga, kami bersyukur pagi hari yang indah ini kami dapat mengalami jamahan-Mu, kami dapat mendengar kebenaran firman-Mu untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kami percaya ketika waktu itu akan tiba, saat kami tidak ada lagi di posisi yang kalah, tetapi kami ada di posisi yang menang, maka saat itu bisa nyata apa yang di hati kami. Apakah kami mau menggunakan saat itu untuk membalaskan dendam, atau apakah saat itu kami mau menggunakan untuk menyatakan kasih pengampunan. Hari ini kami berdoa, biarlah hidup kami selalu ada dalam genggaman-Mu, sehingga kami melakukan apa yang terbaik dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari baru ini. Kami percaya ada berkat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami melangkah dengan iman. Haleluya. Amin. Semangat bagi Tuhan Yesus memberkati.